Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kurnia Putri dari Prodi Bahasa Asing Terapan angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Hakikat Penciptaan Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan khusus dibandingkan makhluk lainnya. Segala hal ini memungkinkan manusia untuk berpikir, merasa, dan juga membedakan antara yang salah dan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan memiliki makna yang dalam dan berkaitan erat dengan tugas serta tanggung jawab mereka di bumi. Berdasarkan hal ini, makalah ini akan disusun untuk mengkaji lebih dalam tentang hakikat penciptaan manusia menurut agama Islam untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dan tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang arti hakikat penciptaan manusia pada ajaran Islam. Pada buku Soul, Body, and Survival, Essays on the Metaphysics of Human Persons yang diterbitkan oleh Cornell University Press, menyebutkan bahwa jasmani dapat diartikan sebagai bagian fisik atau biologis manusia, yaitu tubuh, sementara rohani atau jiwa adalah gagasan filosofis tentang bagian dalam diri manusia yang tidak terbentuk fisik yang mungkin tetap ada setelah tubuh meninggal. Adapun yang dimaksud hakikat penciptaan manusia menurut agama Islam sebagai berikut. 1. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Hal ini dijelaskan pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang berarti sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hakikat penciptaan manusia yaitu sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bentuk tubuh yang sempurna, akal yang bisa berpikir, serta hati yang bisa merasakan, semua menunjukkan bahwa besarnya dan sempurnanya ciptaan Allah. Keberadaan manusia bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga untuk mengenal, bersyukur, dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang berarti, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Lalu yang ketiga, sebagai penerus ajaran Islam. Adanya manusia di muka bumi ini salah satunya yaitu untuk menjadi seorang khalifah. Manusia berperan di bumi sebagai khalifah yang senantiasa menjaga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari akhir. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses penciptaan manusia. Dalam buku The Origin of Species yang diterbitkan oleh Oxford University Press, Darwin C. mengungkapkan bahwa menurut teorinya, yaitu teori evolusi, manusia diciptakan tidak secara langsung dalam bentuk seperti sekarang, tetapi manusia merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat panjang. Menariknya, Al-Quran telah membahas dengan detail proses penciptaan manusia yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran menjelaskan kepada umat Islam bahwa manusia berasal dari tanah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu manusia terbuat dari saripati tanah. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berasal dari saripati tanah. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa manusia semua berasal dari sari nutrisi dan makanan yang tumbuh di tanah. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Yang kedua, lalu berubah menjadi nutfah. Nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes air atau cairan yang sedikit. Dalam konteks Al-Quran, nutfah berarti air mani atau sperma yang menjadi sumber terlahirnya manusia baru. Lalu yang ketiga, nutfah akan berubah menjadi alaqah. Dalam bahasa Arab berarti menempel atau sesuatu yang menggantung. Setelah 40 hari berlalu, sperma akan berubah menjadi sesuatu yang berbentuk seperti darah merah yang menggumpal lonjong seperti lintah. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14.
Lalu alaqah akan berubah menjadi mudghah. Mudghah berarti segumpal daging yang dapat dikunyah. Setelah berubah menjadi segumpal darah, sperma akan berubah menjadi sesuatu seperti daging yang berbentuk seperti gigitan. Proses pembentukan manusia ini berlangsung selama 4 minggu, dan pada minggu selanjutnya jantung bayi sudah bisa mulai berdenyut dan dapat merasakan makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Lalu yang kelima, tulang akan mulai terbentuk. Pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segumpal daging tersebut menjadi manusia yang terbentuk atas kepala, urat nadi, tangan, serta kaki dan pembuluh darah. Lalu pembentukan pembuluh nadi. Setelah itu tulang yang terbentuk akan diikuti oleh nadi yang ditutupi oleh kulit manusia. Pada tahap ini, janin pada kandungan sang ibu sudah mulai dapat bergerak dengan bantuan otot. Lalu 7. Peniupan roh pada janin. Pada minggu ke-16, semua organ janin akan siap untuk berjalan. Setelah semua organ sempurna, maka Allah akan meniupkan roh kepada janin agar menjadi manusia seutuhnya. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berarti, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai arti dan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia dan bermakna. Adanya manusia di dunia bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana sempurna yang telah disusun oleh Allah. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kewajiban sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Lalu yang kedua, tujuan manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial atau an-nas. Selain menjadi makhluk ciptaan Allah, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Berikut adalah beberapa tujuan dan tugas manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong. Dan 3. Untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang ketiga yaitu tujuan manusia untuk lingkungan. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia untuk kelestarian bumi. Berikut adalah tujuan diciptakannya manusia untuk lingkungan. Yang pertama, untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa alam bumi yang sangat besar. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas kerusakan yang ada di bumi. 3. Sebagai khalifah yang mengelola hasil bumi dengan bijak. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Lalu dijelaskan juga pada Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.